izin memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Walid Husainina dengan NIM 23710268661 dari kelas Farmasi B. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, yang telah mengatur kehidupan ini dengan keadilan dan kasih sayangnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, seorang teladan sejati yang mengajarkan kita bagaimana menghormati dan memuliakan perempuan dalam segala aspek kehidupannya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, di zaman yang semakin maju ini, banyaknya isu mengenai kesetaraan gender dan hak-hak perempuan menjadi perbincangan yang luas. Namun, sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk memahami bahwa Islam telah lebih dahulu memberikan hak-hak dan kemuliaan kepada perempuan. Jauh sebelum dunia modern berbicara tentang hal itu, Islam datang membawa dengan keadilan, termasuk kepada kaum perempuan yang sebelumnya telah tertindas dalam peradaban jahiliyah. Yang pertama, perubahan status perempuan sebelum dan sesudah Islam. Pada masa jahiliyah, perempuan dipandang rendah. Mereka tidak memiliki hak, tidak dihargai, bahkan bayi perempuan dianggap aib dan sering dikubur hidup-hidup. Namun, Islam menghapus semua hal itu dengan Allah mengecam keras perilaku tersebut dan tercantum dalam surah At-Takwir ayat 8-9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. yang artinya, dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Ketika Islam datang, perempuan diberikan hak hidup, hak mewarisi, hak memiliki pasangan, hak memiliki harta, dan hak untuk berperan dalam kehidupan sosial. Hal ini merupakan revolusi besar yang belum terjadi dalam sejarah peradaban manusia. Yang kedua, adanya kemuliaan perempuan dalam peran keluarga. Yang pertama, sebagai seorang ibu, perempuan memiliki kedudukan yang sangat mulia. Rasulullah SAW bersabda, seorang ibu lebih berhak atas kebaikan anaknya 3 kali dibandingkan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa demikian? Karena perjuangan seorang ibu mengandung, melahirkan, menyusui, dan membesarkan anak tidaklah mudah. Islam menjadikan keridhaan ibu sebagai salah satu jalan menuju surga. Yang kedua, sebagai seorang istri, Islam memuliakan perempuan dengan memberikan hak atas perlindungan, nafkah, dan kasih sayang dari suaminya. Rasulullah SAW bersabda, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Hadis riwayat Tirmizi. Ini menunjukkan bahwa memperlakukan istri dengan baik adalah bagian dari keimanan dan keteladanan Rasulullah SAW. Yang ketiga, sebagai seorang anak perempuan, Islam mengajarkan bahwa membesarkan anak perempuan adalah ladang pahala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memelihara 2 anak perempuan sampai mereka dewasa, maka dia akan datang pada hari kiamat bersamaku. Hadis riwayat Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dalam semua peran hidupnya adalah makhluk hidup yang sangat dihormati dan penuh dengan kemuliaan. Yang ketiga, hak-hak perempuan dalam Islam. Ada beberapa hak yang dijamin dalam Islam kepada perempuan. Yang pertama, yaitu hak atas pendidikan. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib,
bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, hak atas kepemilikan dan ekonomi. Perempuan berhak memiliki harta, bekerja dan mengelola keuangannya sendiri selama tetap menjaga kehormatan dan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, hak untuk memilih jodoh. Dalam Islam, perempuan tidak boleh dipaksa dalam pernikahan. Rasulullah SAW membatalkan pernikahan seorang wanita yang dinikahkan tanpa persetujuannya. Yang keempat, hak mendapatkan perlakuan adil dan setara. Dalam urusan ibadah, pahala, dan kedekatan dengan Allah, laki-laki dan perempuan diperlakukan sama. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Poin keempat, yaitu perempuan-perempuan mulia dalam sejarah Islam. Islam juga mencatat banyak sekali nama perempuan luar biasa yang menjadi teladan sepanjang zaman. Sebagai contoh, yang pertama yaitu Khadijah binti Khuwailid. Beliau merupakan istri pertama Nabi Muhammad SAW, seorang pengusaha sukses, perempuan pertama yang masuk Islam, dan pendukung utama dalam dakwah Rasulullah. Perempuan mulia dalam sejarah Islam yang kedua yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Beliau merupakan istri Nabi yang terkenal dengan kecerdasannya. Beliau meriwayatkan lebih dari 2000 hadis dan menjadikan rujukan keilmuan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu Fatimah Az-Zahra. Beliau merupakan putri kesayangan Nabi Muhammad yang dikenal dengan kesolehannya dan menjadi ibu dari Hasan dan Hussein, dua cucu kesayangan Rasulullah. Yang kelima, perempuan dan kontribusinya dalam masyarakat. Islam tidak melarang perempuan untuk berkontribusi di luar, selama sesuai dengan batas-batas syar'i. Perempuan bisa menjadi apa saja, seperti guru, dokter, ahli hukum, penulis, bahkan pemimpin dalam bidang yang sesuai. Namun, Islam juga menekankan bahwa kemuliaan perempuan tidak hanya diukur dari perannya di luar rumah, tetapi juga kemampuannya menjaga martabat, akhlak, dan keluarganya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, kemuliaan perempuan dalam Islam bukanlah hanya pernyataan kosong, tetapi nyata dalam ajaran dan praktik Rasulullah SAW. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus menanamkan penghargaan yang tinggi terhadap perempuan, baik di rumah maupun di masyarakat. Mendidik anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, agar paham bahwa Islam tidak menindas perempuan, tetapi justru memuliakan perempuan. Dan meneladani Rasulullah SAW dalam memperlakukan perempuan dengan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang menghargai dan mengamalkan ajaran Islam secara utuh, termasuk dalam hal memuliakan perempuan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kemuliaan perempuan dalam Islam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.